Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, saat ini kita bisa kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai KBM hari ini, saya harap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Saat ini kita ada di semester 2 di bab yang ke-7 dengan tema Remaja Kristen sebagai Pelopor Pembaruan. Hal pertama, kita akan membahas tentang makna sebagai pembaharu. Untuk memperkuat pemahaman mengenai peran sebagai pembaharu kehidupan, kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Nehemia saat membangun kembali tembok kota Yerusalem. Nehemia adalah seorang juru minum raja. Menjadi juru minum raja berarti menjadi orang kepercayaan raja dan dengan sendirinya memiliki relasi yang dekat dengan raja. Saat Nehemia mendengar kisah tentang runtuhnya tembok Yerusalem, ia merasa sedih. Nehemia yang waktu itu berada di posisi terhormat dan nyaman, dia rela meninggalkan kedudukannya sebagai juru minum raja untuk berjuang dan membangun kembali tembok Yerusalem. Dengan bergantung kepada Tuhan, akhirnya Nehemia bisa membangun kembali tembok Yerusalem dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pembangunan kembali tembok Yerusalem memiliki makna yang strategis bagi penyatuan kembali Israel sebagai satu bangsa yang telah terserak dalam pembuangan, sekaligus menggalang kekuatan serta pengharapan akan perubahan hidup yang lebih baik. Sekarang kita akan belajar dari Perjanjian Baru. Dalam Injil Matius, Yesus mengemukakan perumpamaannya agar kita menjadi garam dan terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai 15. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin para pengikutnya membawa misi perubahan bagi dunia. Menjadi pembaharu berarti menjadi bermanfaat atau menjadi berguna bagi orang lain. Hal kedua, kita akan membahas tentang menjadi garam dan terang dunia. Kita akan membahas menjadi garam dunia terlebih dahulu. Dalam Matius 5 ayat 13 mengatakan, "Kamu adalah garam dunia." Fungsi garam itu bukan hanya mengasinkan makanan, namun juga mencegah kebusukan. Karena garam berfungsi untuk mengawetkan daging supaya tidak menjadi busuk dan rusak. Orang Kristen yang berada di tengah dunia dituntut untuk berperan menjadi pengawet yang mencegah kehancuran dari segala pembusukan norma dan moral dalam masyarakat. Menjadi garam kehidupan berarti turut memberi warna bagi kehidupan di sekitarnya. Sekarang kita akan membahas tentang menjadi terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 14 sampai 15 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terang akan menyinari semua sudut ruangan. Terang itu menyinari semua sudut kehidupan yang gelap. Terang itu terlihat dengan jelas dan memberi dampak positif bagi segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Terang juga sekaligus menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat, menjadi penolong bagi mereka yang berada dalam kegelapan." Hal ketiga, kita akan membahas tentang indikator sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. Manusia yang mampu berperan sebagai pembaharu adalah seorang yang benar-benar dibaharui oleh Roh Kudus. Pembaharuan oleh Roh Kudus
membuat seseorang mampu memahami kekuatan dan kelemahan dirinya, serta menerima orang lain apa adanya dalam segala perbedaan yang ada. Berikut ciri-ciri seorang pembaharu adalah: yang pertama, menjadi inisiator dalam setiap kegiatan atau aksi yang dilakukan bagi kepentingan banyak orang. 2. Jujur dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 3. Hidup dalam kebenaran dan kebajikan. 4. Menunjukkan kasih dan kepedulian bagi mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Hal keempat, kita akan membahas penjelasan dari Alkitab. Yang pertama, kita buka Alkitab kita dalam Matius 5 ayat 13-15. Garam dan terang merupakan benda yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Garam telah ditemukan semenjak zaman Perjanjian Lama dan telah digunakan di dalam kebutuhan manusia. Sedangkan terang dibutuhkan selalu dalam kehidupan, baik itu siang ataupun malam, seperti terang matahari, terang bulan, dan lain-lain. Menjadi garam dan terang yang dimaksud adalah orang Kristen yang mampu membawa berkat kepada orang lain. 2. Kita akan buka Alkitab kita dalam Nehemia 2 ayat yang pertama sampai 20. Kisah Nehemia sudah saya bahas tadi di atas. Dari kisah Nehemia, kita menemukan ada 3 faktor keberhasilan dalam upaya manusia. Yang pertama, ketika seseorang berupaya dan bekerja dengan segenap hati. 2. Berdoa dan waspada sementara melaksanakan pekerjaan. 3. Menunjukkan keberanian, ketetapan hati, dan iman ketika berhadapan dengan perlawanan musuh ataupun tantangan. Puji Tuhan, hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan menghendaki supaya setiap kita orang percaya, khususnya remaja, menjadi pelopor pembaharu yang mau dan merelakan hidupnya untuk jadi berkat buat orang lain. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Setelah selesai belajar, saya harap semua murid kembali berdoa bersyukur kepada Tuhan secara pribadi. Tetap semangat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.